Murid seberat 2 ton ini baru saja pindah ke sekolah yang penuh dengan anak nakal. Orang yang mengajaknya berkeliling sekolah adalah ketua kelas. Dia salah satu calon kuat yang bakal jadi istri si pria gemuk besar itu. Nantinya dia juga bakal menarik perhatian cewek berambut pirang paling cantik di seluruh sekolah ini. Cewek itu bahkan datang tiap hari buat gangguin si gendut karena ingin pacaran. Kalau si kasar ini setuju hidupnya bisa jadi kacau balau. Tapi aku yakin banget kalau akhirnya si cowok gemuk ini lebih selera sama cewek berambut coklat. Di kantin beberapa berandalan coba menggoda ketua kelas 1 yang penampilannya sangat menggoda itu. Mereka bahkan sempat mendorongnya, tapi si Giga gemuk datang menyelamatkan. Pahlawan kita tidak pakai jubah tapi beratnya 2 ton. Ini bikin mereka murka dan kembali untuk mengganggunya. Tapi lewat satu tatapan dingin saja, mereka semua langsung ketakutan setengah mati. Kedamaian kembali pada si pria gemuk. Namun masalah baru muncul. Dia mulai menarik perhatian sosok yang sangat berpengaruh. Setelah mengacaukan hierarki di sekolah, dia kena pukul di wajah sebagai hukuman. Awalnya dia pikir serangan itu sangat lambat, jadi dia bisa menghindar dengan mudah sekali. Pukulan berikutnya pasti bisa mematahkan tulang. Tapi dia ingat janji pada ibunya untuk bisa lulus sekolah dengan tenang dan damai. Dia berhenti dan membiarkan wajahnya dihantam telak. Dia bahkan pura-pura kesakitan, padahal itu semua cuma akting belaka. Gadis itu ingin dia pergi ke ruang UKS, padahal dia sama sekali tidak merasakan sakit dari pukulan tadi. Di dalam kelas semua orang mengejeknya karena gemuk. Dia terlihat seperti truk yang duduk di kursi karena badannya sebesar itu. Tapi ejekan ini bakal segera berakhir setelah seorang perundung mencoba memukul siswa lemah dan gagal total secara memalukan. Dia marah besar karena semua orang menertawakannya lalu memutuskan melampiaskan emosi pada sosok yang kalian tahu. Bocah nakal ini tidak sadar betapa sial nasibnya nanti. Pria gemuk kita berdiri diam layaknya tembok kastil yang tidak mungkin bisa ditembus. Si bocah memakai seluruh tenaganya untuk mendaratkan tamparan itu, dan tepat saat serangannya hampir sampai serangan balik pun datang. Dalam waktu sekejap, dia terkena pukulan telak sampai pingsan seketika setelah tubuhnya menghantam tembok. Tidak ada satupun yang percaya, bahkan petarung terkuat sekalipun. Hal yang paling mengesankan adalah dia sedang tidur. Tubuh murid baru itu murni hanya bereaksi karena gerak refleks saja. Saat pelajaran berlangsung, semua murid duduk diam tanpa sepatah kata pun, kecuali bocah yang baru saja dibuat pingsan tadi. Semua orang memilih untuk tetap tenang. Setelah melihat situasi, sang profesor merasa penasaran dan mengejutkan semua murid dengan bertanya alasan kenapa mereka sangat sunyi sekali. Pria yang ingin penjelasan tenang itu malah disambut teriakan ketakutan yang menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Si pria tua merasa terkejut dengan tindakan aneh murid SMA itu. Mereka tahu betul kalau identitas asli mereka jangan sampai ketahuan. Guru dan ketua kelas merasa sangat penasaran dengan tingkah laku yang sangat aneh ini. Sementara itu, salah satu pemimpin junior tenggelam dalam pikirannya sendiri. Karena beberapa menit lalu, semua orang terkejut dengan kejadian barusan. Semua mulai bertanya-tanya soal murid pindahan yang berhasil mengalahkan Hydra hanya dengan satu pukulan saja. Setelah itu, salah satu murid bergegas berdiri dari bangkunya dan berlari untuk menyebarkan berita ini ke seluruh sekolah. Tapi tiba-tiba seseorang memperingatkan seisi kelas bahwa ucapannya ditujukan khusus untuk si pengirim berita terbaru. Bullface mengancam akan merundung dan mengganggu siapapun yang menyebarkan kejadian ini kepada orang lain sampai waktu kelulusan tiba. Bocah itu lalu bilang kalau semua orang di sini pasti bakal benci menghabiskan waktu bersama murid baru tersebut. Para gadis tukang gosip yang menganggapnya aneh pun setuju dengan fakta itu, membuatnya terdiam tanpa kata, jadi dia menyuruh kawan-kawannya untuk membereskan kekacauan ini dengan menyeret teman mereka yang pingsan kembali ke kursinya. Bullface mulai bertanya-tanya tentang kelemahannya sendiri yang membuat murid-murid lain merasa semakin penasaran. Beberapa saat kemudian, setelah kelas berakhir, dia dan teman-temannya berkumpul di sebuah tempat yang sangat sepi.
Saat ditanya soal kondisinya Huang dan Xin, menjawab dengan mulut yang sulit. Bicara bahwa mereka sempat mengira nyawa mereka sudah melayang. Ketika ditanya alasan mereka berkumpul secara rahasia pemimpin, itu menegaskan bahwa dia sendiri tidak yakin dan mengklaim hanya ingin menanyai individu tertentu ini secara langsung. Tepat saat itu, dia baru menyadari situasinya merasa sangat ketakutan dan mulai mengeluarkan busa dari mulutnya saat melihat murid pindahan yang mengerikan itu. Yung-hu memintanya untuk menenangkan diri, tapi bocah itu terlalu takut bahkan untuk mengerti kata-kata yang sangat sederhana sekalipun. Wang Xin lalu bergegas lari bersembunyi dari sosok yang dia anggap sebagai monster yang sangat menakutkan. Melihat hal itu, bosnya tidak punya pilihan selain memukul wajahnya demi menenangkannya secara paksa. Semua orang di sana merasa heran melihat kebodohan yang dilakukan orang ini. Setelah itu, sang pemimpin junior berbalik arah menghadap sang protagonis dan para pria itu menuntut sebuah penjelasan. Nuk kemudian berteriak sekuat tenaga sampai mengejutkan semua orang sebelum mengklaim bahwa dia kesini demi hidup tenang di SMA lalu bicara dengan nada mengancam sambil meminta bantuan mereka. Saat para anak buah mengira ini adalah semacam ancaman, tiba-tiba pemimpin mereka menjulurkan tangan persahabatan kepada sang protagonis membuat semua orang bingung karena murid baru itu mau bersalaman dengan akrab. Yung-hu mengklaim bahwa mereka berdua harus bekerja sama supaya tujuan mereka tersebut bisa segera tercapai. Anggota geng lainnya merasa sangat terkejut karena masalah ini bisa berakhir dengan begitu damai. Bullfish pun yakin ini hal yang benar karena dia merasa teman barunya adalah orang baik. Seseorang mencoba protes karena merasa diganggu, tapi sang ketua menegaskan bahwa mereka yang memulai masalahnya duluan. Dia pun mendesak mereka untuk saling memaafkan dan berdamai saja. Satu persatu kelompok itu memperkenalkan diri kepada sang protagonis dan berdamai dengannya. Tentu saja kecuali si kawan yang masih pingsan itu. Tak lama kemudian, seorang siswa bertanya kepada si gemuk apakah dia sudah paham semua peraturan di tempat ini. Tapi karena hanya dibalas keheningan, dia sadar kalau si jangkung itu mengabaikan mereka semua begitu saja. Anak itu pun menjelaskan bahwa semua orang terikat oleh aturan sekolah. Dia bilang sang protagonis mungkin sudah belajar sendiri, tapi harus waspada bahwa setiap angkatan punya kasta dan sosok pemimpin yang memegang kendali penuh. Lalu dia memberitahu bahwa pemimpin angkatan mereka baru saja terpilih. Saat ditanya siapa orangnya, dia mengungkap bahwa sosok itu adalah si beruang coklat yang sangat barbar. Si pemberi penjelasan itu lalu ditanya apakah posisi Park Tuk benar-benar mutlak tak terbantahkan. Dia pun menjelaskan bahwa gelar pemimpin itu bisa direbut oleh siapa saja yang mampu mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1 meski itu tugas yang sangat sulit. Para siswa sadar kehidupan sekolah, mereka sangat dipengaruhi oleh siapa yang memegang kendali pemimpin. Tepat saat dia hendak menjelek-jelekan sang pemimpin saat ini, tiba-tiba mulutnya langsung terbungkam rapat. Si pria besar bingung, sementara teman-teman barunya ketakutan setengah mati. Park Tuk telah datang bersama gerombolan anak buahnya. Saat si barbar itu menuntut penjelasan kenapa mereka ada di tempat seperti itu, Yung-hu mengklaim mereka semua punya tujuan yang sama. Anak buah si beruang coklat itu pun mulai mengejeknya karena dianggap terlalu sombong dan bodoh. Pemimpin angkatan yang marah itu menyuruh mereka membelikan roti dan susu stroberi. Namun Yung-hu yang pemberontak malah pergi begitu saja sambil menyindir bahwa Park Tuk sudah terlalu gemuk untuk camilan itu. Ketua kelas yang terpancing provokasi itu langsung menyela pembicaraan dengan sikap yang sangat kasar. Begitu dia bertanya siapa yang berani bersikap sombong, dia kembali disela oleh seseorang yang memintanya untuk lebih sopan. Orang itu mendesak dia dan gengnya berhenti merundung siswa lain. Sang pemimpin merasa sangat kesal dengan kesombongan yang tersembunyi itu. Dia menuntut penjelasan lebih lanjut, tapi si orang sopan itu sama sekali tidak memberi jawaban. Melihat situasi itu, salah satu anak buah merasa ini adalah kesempatan emas untuk unjuk gigi dengan cara merendahkan orang ketiga. Dia pun memasang wajah mengancam dan memberitahu Nawak bahwa bos besar mereka ingin bicara 4 mata dengannya.
Namun karena tidak ada tanggapan, dia mulai mengejek berat badannya, terutama bagian dadanya yang dianggap terlalu besar. Tiba-tiba bocah itu sadar bahwa sang protagonis adalah orang yang sama yang dipukul di kantin, lalu dia mulai menertawakannya. Dia mengancam akan membuat momen memalukan ketiga bagi sang protagonis dengan memukul wajahnya sambil menganggap diamnya itu sebagai rasa takut. Tapi tepat di saat dia berpikir untuk mulai mengejek topi yang dikenakan pahlawan kita, sosok yang tenang itu dengan sopan meminta agar topinya dikembalikan ke posisi semula seperti sebelumnya. Ekspresi pahlawan kita begitu menakutkan hingga bocah itu gemetaran. Dia pun mengambil topi itu dengan lembut lalu meletakkannya kembali ke tempat semula dengan sangat hati-hati. Si beruang coklat kesulitan mencerna apa yang baru saja terjadi. Tepat saat dia hendak memarahi anak buahnya karena kegagalan yang memalukan itu, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Sang bos pun langsung menoleh. Para preman muda itu kini berada di hadapan beberapa gadis dan salah satu dari mereka bertanya apakah itu siswa tahun pertama. Si barbar berusaha tampil sesopan, mungkin karena yang datang adalah Kim So-young siswi teladan di angkatan mereka yang kecantikannya sangat luar biasa. Lalu dia melihat protagonis kita dan merasa jijik dengan penampilannya yang gemuk. Siswi teladan itu meminta si beruang coklat ikut dengannya karena Susi ingin bicara sebentar. Si pria besar pun makin girang karena itu adalah Park Susi yang legendaris dari tahun kedua. Dia pun segera bergegas pergi dengan gembira untuk menemui gadis cantik tersebut. Kepergiannya yang mendadak membuat anak buahnya bingung, jadi dia berhenti sejenak untuk memberikan instruksi kepada mereka. Setelah diperintahkan untuk mengurus para pemberontak, suasana canggung di antara anak buahnya seketika berubah menjadi atmosfer yang jauh lebih kasar dan keras. Orang yang awalnya ingin merundung sang protagonis malah mendesak mereka untuk berhenti memberikan tekanan besar yang tiba-tiba dia bela. Sadar bahwa suaranya tidak akan didengar, dia memutuskan untuk segera melarikan diri sebelum hal-hal buruk mulai terjadi. Dalam sekejap mata pahlawan kita dan teman-temannya pun terkepung. Di sini jika sang pemimpin memberi perintah, kata-katanya adalah hukum mutlak. Jika ada yang berani mengabaikannya, lebih baik lari dan pindah sekolah atau bersiap menerima hukuman dari bos yang otoritasnya telah dia tantang. Artinya, saat sang pemimpin memberikan perintah, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Mengikuti logika itu, si rambut keribu menjelaskan bahwa sebagai siswa tahun pertama, mereka wajib menghormati setiap ucapan pemimpin mereka. Maka dimulailah perpeloncoan yang merendahkan itu. Dia menghantam perut siswa pertama dengan keras hingga membuatnya mengerang kesakitan yang luar biasa. Siswa lain tidak percaya dengan skandal ini. Nasan Wook yang melihat semuanya merasa sangat geram menyaksikan ketidakadilan tersebut. Para anak buah itu pun mulai menertawakan tatapan tajam dan penuh amarah yang diberikan Bullfist kepada mereka. Tepat saat si rambut keribo mengatakan bahwa tangan mereka sedang terikat sang protagonis, tiba-tiba menyela pembicaraan. Meski dia sulit mengikuti aturan sekolah, dia menegaskan bahwa siapapun yang suka menindas orang lain adalah musuh. Salah satu murid yang kesal dengan kata-kata mulia itu mengacungkan jari tengah ke si pahlawan, mengejek kalau perintah pemimpin adalah hukum, tapi si gendut langsung membentaknya sampai diam. Nuuk menegaskan kalau para perundung itu adalah musuhnya. Akhirnya pahlawan kita memutuskan untuk menundukkan para pengganggu itu di bawah kendalinya sendiri. Sementara itu di sebuah ruangan rapat yang tegang zombie, melapor ke atasannya kalau beruang coklat sudah resmi ditunjuk sebagai pemimpin bagi anak kelas 1. Hal itu membuat seseorang tertawa histeris. Lalu seseorang bertanya pada si rambut pirang siapa yang bakal menang jika dia harus duel melawan pemimpin junior yang baru itu. Yang Jun menegaskan kalau beruang coklat itu cuma junior yang masih lemah. Si pemarah langsung berdiri dari kursinya membuat zombie tak nyaman saat dia dipaksa menjelaskan apa dia yakin bisa menang atau tidak. Si rambut pirang membenarkan dan mengklaim kalau pria tinggi berbaju merah itu memang unik di antara teman-teman seangkatannya yang lain. Saat itu sang tokoh utama yang menganggap anak buah tersebut sebagai musuhnya memutuskan untuk mulai melakukan penaklukan besar-besaran.
Dia pun melompat ke udara lalu memasang kuda-kuda bertarung. Berkat gerakan kakinya yang lincah, semua jebakan sudah terpasang di tempat yang sempurna. Semua orang bingung karena ini adalah tarian langkah sebuah teknik rahasia bernama bersembunyi dalam asap yang membuat mata semua orang menjadi buta. Salah satu anak buah itu merasa melihat celah dari si pahlawan besar, jadi dia langsung mencoba melayangkan sebuah pukulan keras ke arahnya. Namun serangan kuatnya lenyap begitu saja di dalam kabut asap. Penjahat yang kebingungan itu gagal menemukan si pahlawan gendut yang tiba-tiba muncul di belakangnya sambil berbisik hingga dia merasa ketakutan setengah mati. Seketika itu juga si preman terpental ke tembok. Saat yang lain masih tidak percaya, orang kedua sudah dikejutkan dan tumbang hanya dalam sekali pukul. Si rambut keribo itu benar-benar tidak bisa mencerna situasinya. Kini mereka semua pasrah di tangan sosok baik hati yang terus bersembunyi di balik pekatnya kabut asap tersebut. Murid itu merasa ngeri dan berteriak kalau teknik bertarung semacam itu sama saja dengan tindakan curang. Tapi di saat itu juga dia merasa sendirian di tengah lautan putih yang sangat luas. Begitu asapnya, hilang si keribu yang terpaku nyaris tak percaya dengan matanya sendiri. Sementara itu, teman-teman pahlawan kita malah mulai memarahinya dari tempat yang aman. Hal itu membuatnya merasa bingung kenapa mereka malah memilih untuk kabur bukannya ikut maju bertarung. Salah satu dari mereka yakin kalau mereka tamat karena pelanggaran aturan ini pasti akan memancing campur tangan dari para senior. Sang pemimpin menegaskan kalau dia akan maju jika pahlawan kita tidak melakukannya duluan. Dan sekarang mereka harus memikirkan langkah selanjutnya. Semuanya ketakutan karena para senior pasti akan segera menyelidiki kesalahan yang baru saja mereka perbuat. Baru saat itulah sang pemimpin sadar kalau ternyata ada satu orang yang hilang. Sementara itu si Kribo menyadari kalau dia sedang berhadapan dengan sebuah aura yang sangat luar biasa kuat. Melihat keagungan itu, si anak buah langsung mengira dia adalah pemimpin aslinya. Padahal sosok itu hanyalah Hidra Malang yang baru saja bangun dari tidur paksa. Begitu ditanya kebenarannya, murid itu meyakinkan beruang coklat kalau pelakunya adalah Hang dan Sin, yang menyerang mereka walau sang pemimpin masih merasa ragu. Para anak buah itu meyakinkan beruang coklat kalau si lemah itu benar-benar menyerang mereka dan sedang bermain trik untuk menyembunyikan identitas bos aslinya. Hidra meminta maaf dan mengaku tidak tahu apa yang terjadi sebelum akhirnya menunjukkan senyum licik dan kembali menegaskan kalau dia tidak tahu apa-apa. Preman yang ketakutan itu menunjuk ekspresi jahat di wajah sang pemimpin palsu yang justru membuatnya terlihat seperti orang gila di mata bosnya sendiri. Park bertanya lagi apa dia dalangnya, tapi Hang dan Sin membantah lagi sambil bertanya-tanya apa dia benar-benar menunjukkan senyum jahat tadi. Tiba-tiba seseorang masuk ke gedung dan saat beruang coklat sedang menginterogasi pemuda itu, sosok baru ini menegaskan kalau Hidra jelas bukan orang yang mereka cari. Bos yang penasaran itu langsung berbalik. Anak buahnya bersikeras kalau mereka sudah membawa orang yang tepat, tapi mereka langsung dibungkam oleh atasan mereka yang sedang naik pitam. Dengan begitu, si anak buah akhirnya sadar kalau dia sudah salah menganggap murid yang tidak bersalah sebagai pelaku utama kejadian itu. Dalam kepanikan beruang coklat, akhirnya sadar kalau mustahil si pirang kurus itu bisa menghajar anak buahnya yang berarti hanya Bullfish, satu-satunya tersangka tersisa. Kini mereka berdua berdiri saling berhadapan sekali lagi. Park Duck mulai berpikir tentang apa yang harus dia minta demi menebus ketidakadilan yang baru saja dia alami ini. Karena tak ada jawaban, dia mengancam akan melapor pada senior mengatakan kalau kelompok Bullfish bakal celaka jika mereka ikut campur hingga membuatnya langsung minta maaf. Para preman itu menganggapnya lemah dan mulai menertawakannya, tapi pemimpin mereka menyuruh untuk tetap hormat, membuat mereka semua tertunduk malu dan terdiam. Yong-hu ingin musuhnya itu menghukum dia saja dan membiarkan semua anak buahnya pergi dengan tenang. Keduk bertanya tentang nasib orang yang sudah dia serang, dan dia menyatakan bersedia memberikan apapun demi mendapatkan kebebasannya kembali.
Karena Hydra tidak melukainya secara langsung, beruang coklat akhirnya memerintahkan dia untuk segera angkat kaki dari tempat itu. Bocah yang ketakutan itu melihat isyarat kepala dari pemimpinnya yang menyuruhnya untuk segera pergi keluar secepat mungkin. Dengan begitu, si pecundang yang penuh dosa itu bangkit dan berterima kasih pada pemimpinnya sebelum akhirnya keluar ruangan. Sang pemimpin besar teringat ucapan Bullfish dan meminta anak buahnya untuk tidak langsung mengeluarkan semua kekuatan sejak awal. Melihat para anak buah yang sudah sangat haus darah Yong-hu mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan menimpanya. Murid pertama berlari ke arah Bullfish dan menghajar perutnya dengan tendangan keras. Pemuda itu merasakan hantaman telak sebelum akhirnya jatuh terjungkal. Bocah itu menahan napas dan sekali lagi melayangkan tendangan tepat ke arah ulu hatinya. Brown Bear tidak percaya melihat anak buahnya mulai menginjak-injak musuhnya. Namun melihat betapa kuatnya lawan bertahan Brown Bear, tiba-tiba merasa emosinya meledak. Afro yang sedang asyik menikmati suasana, tiba-tiba pundaknya dicengkeram dan dilempar begitu saja oleh pemimpinnya yang sudah haus darah. Melihat kejadian mengerikan ini, Bullfish mulai membayangkan hal terburuk yang akan terjadi. Karena si bocah tetap kuat meski dihajar, sang pemimpin memutuskan turun tangan. Dia mencengkeram kaki pemuda itu dan bersiap mematahkannya dengan satu pelintiran sadis. Semua orang ngeri saat pemimpin mereka bilang bahwa Yong-hu tidak boleh melawan dan harus pasrah menerima siksaan itu. Dan tepat setelah kata-kata itu diucapkan, sebuah hal mengerikan pun akhirnya dilakukan. Tak lama kemudian, teman-teman Bullfish menyerbu masuk ke kamarnya dan mendadak syok melihat kondisinya. Namun bocah itu malah menyambut mereka dengan senyuman. Meski kondisinya sangat menyedihkan, dia senang bisa melihat teman-temannya. Sementara itu, Jung Tai benar-benar murka melihat kekejaman yang telah terjadi. Namun, sang bos menegaskan masalah sudah selesai. Padahal si temperamental ingin segera pergi balas dendam, tapi langkahnya langsung dihentikan oleh pemimpin mereka. Jung Tai tidak habis pikir kenapa Yeon-hu bisa setenang itu. Menurutnya, kondisi temannya tidak bisa diterima apalagi dengan kaki yang sudah patah. Bullfish beralasan bahwa kakinya terluka parah hanya karena sebuah kecelakaan motor biasa. Meskipun yang lainnya percaya begitu saja, Jung Tai masih menyimpan keraguan besar di kepalanya. Setelah itu, dia bertanya pada bosnya tentang rencana selanjutnya. Namun, si pasien di rumah sakit itu mengaku tidak punya ide sama sekali. Saat diingatkan bahwa Brown Bear dan anak buahnya mungkin akan melukainya lagi di masa depan. Bocah itu menenangkan gengnya dan berkata akan mendaftar ke BTS setelah pulih total. Dia menegaskan ucapannya dan meminta teman-temannya untuk selalu berhati-hati. Istilah BTS membuat pendatang baru itu bingung. Salah satu anak buah berkata pada bosnya agar tidak memikirkan mereka dan fokus pada kesembuhannya. Bullfish bercanda bahwa dia sangat menantikan waktu luang yang bisa dia nikmati di luar sekolah. Saat percakapan ceria itu berlangsung, Jung Tai menyadari bahwa si pria bertubuh besar mulai beranjak pergi. Semua orang fokus pada pemimpin yang terluka, lalu menyadari si raksasa keluar dari ruangan sebelum akhirnya berjalan menjauh. Tiba-tiba seseorang mendatangi si pria besar dan menanyakan tujuannya. Nook berhenti berjalan. Bocah itu mendesak si gendut untuk menghentikan apapun rencana yang sedang dia lakukan. Jung Tai menuduh sang tokoh utama sebagai penyebab utama atas semua kekacauan yang terjadi. Dia menyatakan bahwa seluruh anggota kelompok pasti sudah mengkhianatinya jika bukan karena bantuan tetangga mereka sendiri. Jung Tai lalu mengeklaim bahwa Bullfish tidak pernah menganggap pahlawan kita sebagai teman, itulah sebabnya dia mendesaknya maju. Bocah itu mengancam akan melapor pada senior jika dia berbuat ulah, tapi tatapan tajam yang diterimanya justru membuat dia ketakutan. Nook minta maaf dan mengakui kalau dia memang orang brengsek yang menyukai perbuatannya. Si murid merasa sulit memahaminya sehingga sang pahlawan meminta waktu 3 hari untuk merancang strategi sambil terus meyakinkan bahwa waktu sesingkat itu sudah cukup baginya. Keheningan dingin khas pahlawan kita pun menyusul. Jung merasa sangat kesulitan untuk mencerna apa yang sebenarnya baru saja terjadi di sana. Nook menenangkan bocah itu sambil akhirnya memamerkan lengan kirinya. Si bocah seolah tidak bisa mempercayai apa yang sedang dia lihat.
Apa yang dia saksikan sulit dinalar, apalagi orang itu berjanji untuk menebus semua kesalahan masa lalu yang pernah diperbuatnya. Pahlawan kita ingin memberi pelajaran pada siapapun yang berani menyakiti orang tercintanya. Tiba-tiba semua orang mendapat notifikasi termasuk Bullfish yang sedang terluka. Sistem target pertarungan BT-ABS telah diaktifkan. Semua orang penasaran karena duel resmi antar murid kelas 1 baru saja diumumkan secara luas. Pemimpin kelas 1 Brown Bear ditantang bertarung oleh lawan yang membuat semua orang terpana karena dia tidak lain adalah si murid pindahan yang dianggap remeh. Dengan tato yang akhirnya terlihat pahlawan, kita kini menganggap semua tindakan yang akan dia ambil murni sebagai bentuk pertahanan diri. BTS atau sistem target pertarungan punya beberapa aturan baku yang tidak bisa dibantah. Aturan pertama adalah hanya mereka yang tidak punya koneksi dengan senior yang diizinkan mendapatkan tiket untuk menonton pertandingan tersebut. Aturan kedua mewajibkan pemimpin besar manapun untuk segera menerima tantangan jika diajukan oleh underdog yang hanya diizinkan melawan setiap pemimpin terpilih satu kali. Aturan ketiga menegaskan bahwa semua pertarungan harus dilakukan tanpa senjata dan menjunjung tinggi nilai sportivitas serta keadilan. Aturan nomor 4 menyatakan bahwa jika seorang underdog berhasil menjadi pemimpin, semua rekan seangkatannya tidak punya pilihan selain tunduk kepadanya. Aturan terakhir menyebutkan bahwa keputusan final dan penilaian tertinggi tetap berada di tangan sang raja penguasa sekolah. Menurut Jung Hoo Will menjelaskan semuanya dengan penuh semangat, namun dia malah dipandangi dengan aneh oleh orang-orang di rumah sakit. Melihatnya berbicara sendirian, wajah bocah itu memerah malu karena semua orang mengira dia mengalami semacam kerusakan otak. Saat itulah ponselnya tiba-tiba mulai berdering dengan sangat kencang. Hydra tanya apa pandangannya jelas. Bullfish pun mulai merenungkan hal yang satu ini. Sekarang di tengah arena Nook hendak melakukan hal yang tak terbayangkan. Seketika dua sosok raksasa itu berdiri saling berhadapan. Semua penasaran kenapa laga BTS dimulai begitu cepat. Padahal upacara resmi penobatan pemimpin tingkat 1 pun belum dilaksanakan. Siswa baru sadar hanya mereka yang dipilih kakak sekelas 3 yang boleh ikut BTS. Ini membuat mereka penasaran akan identitas sang protagonis. Walau dia sosok yang misterius, mereka tak bisa membantah karena hal itu sudah disetujui langsung oleh sang penguasa sekolah. Saat itu juga anak kelas 1 dibuat terkejut karena akhirnya mereka yang ditunggu telah tiba. Para senior mereka akhirnya resmi masuk. Semua murid berdiri tegak dan merapikan posisi untuk menyambut kedatangan para kakak kelas 2. Oh Chang-gyo bos 98 sekaligus terkuat di kelas 2 bertanya dengan nada kesal soal alasan kekacauan ini. Zombie menegaskan kalau seisi sekolah sedang kacau balau, sementara teman-temannya hanya bisa diam terpaku. Susi menatap raksasa yang tenang, namun mengancam itu. Dia merasa bingung, karena pria seperti itulah tipenya. Begitu jatuh cinta pada sang tokoh utama, gadis itu mendadak lari ke teman sekelasnya di ruang medis. Beberapa siswa menyusul sambil berlari di ruangan. Kecantikannya memikat perhatian para anak kelas 1. Sang beruang coklat yang penasaran adalah salah satu di antaranya. Setelah bicara begitu, dia berbalik dan memberi salam formal kepada para kakak kelas 2. Para senior menatap si murid pindahan yang dia mematung dan menuntutnya bersikap sopan. Meski begitu, mereka tetap mengabaikannya dan terus lanjut berjalan. Kakak kelas 2 itu pun memutuskan untuk duduk. Saat ditanya soal sosok di balik kekacauan ini, Zombie menjelaskan kalau dia murid pindahan baru kemarin pagi. Bos 98 merasa tertarik pada si gendut yang berani menantang BTS sehari setelah sampai. Saat itu, murid kelas 2 merasa tertekan oleh aura yang muncul mendadak. Melihat senior mereka akan segera tiba, semua murid kelas 2 pun berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan. Sang beruang coklat dan macan juga bisa merasakan tekanan yang luar biasa berat. Bos kelas 2 hanya bisa mengagumi kekuatan dahsyat para seniornya. Begitu saja akhirnya mereka sampai. Para murid tingkat akhir itu pun akhirnya resmi memperlihatkan diri.
Oh Changguk mendesak anak buahnya agar segera berdiri tegak dan diam demi menjaga kesepakatan dengan kelas 3. Semua memberi hormat pada senior dengan satu suara lantang bersatu. Nomor 4 merasa salam itu terlalu berisik, sementara nomor 6 membahas kapan terakhir ada BTS. Nomor 5 tampak lelah, sementara nomor 3 tetap terlihat tidak terganggu. Kim Tae-yi bilang sulit sekali untuk bertemu Changguk. Sang pemimpin kelas 2 itu pun berusaha sekuat mungkin untuk tetap rendah hati. Dia mencondongkan badan ke depan untuk melihat dan mendadak ngeri melihat seseorang berdiri di antara murid kelas 3. Cukup satu langkah dari orang ini dan seluruh sekolah pun mulai terasa bergetar hebat. Hawa keberadaan yang kuat ini tak lain adalah milik sang pemimpin kelas 3 Maokpil yang dijuluki Raja. Akhirnya, sang penguasa sekolah pun resmi memperlihatkan dirinya. Semuanya segera kembali ke tempat duduk, termasuk sang raja. Semua orang penasaran karena dialah sosok yang mengendalikan seluruh sekolah ini. Tak ada yang bisa memalingkan pandangan dari penampilannya yang luar biasa itu. Maokpil mulai bicara, dia bilang akan bicara singkat saja karena laga BTS sudah lama tidak terlihat lagi. Dia lalu menyinggung banyak orang yang bingung kenapa penantang tanpa nama seperti hari ini diperbolehkan untuk ikut bertarung di BTS. Maka Raja menegaskan dengan nada mengancam kalau itu kemauannya yang membuat semua orang pun seketika terkejut. Setelah para pengikutnya menyatakan paham, sang Raja memutuskan memulai perayaan. Maka zombie akan menjadi wasit di laga BTS tingkat 1 melawan sang pemimpin besar beruang coklat yang punya banyak pengikut setia. Melawan si murid pindahan yang hanya didukung segelintir teman, termasuk seorang ketua kelompok yang sedang mengalami cedera. Si rambut pirang menjelaskan kalau pertandingan berakhir saat salah satu menyerah tumbang, atau jika terjadi sebuah masalah yang tidak terduga. Senior itu menyentuh area terlarang juniornya dan menegaskan kalau hanya bagian itu yang haram disentuh lawan. Dengan kata lain, pertandingan sengit pun akhirnya resmi dimulai. Sorakan memenuhi arena saat tinju pertama melayang dengan kencang. Nook pun dengan sigap segera menangkis serangan tersebut. Pertahanan besi itu segera menahan serangan kedua. Sang pemimpin besar membombardir si murid baru dengan rentetan pukulan sementara dia hanya fokus untuk bertahan. Ini memicu kemarahan si beruang coklat yang menganggap kurangnya perlawanan itu sebagai bentuk penghinaan atau sedang diremehkan. Karena mengira murid pindahan itu sedang meremehkannya, dia pun maju menyerang dengan kemarahan yang sangat meluap-luap. Dia melancarkan serangkaian pukulan sangat kuat yang berhasil membuat Nook terdorong mundur. Para pengikutnya sangat senang melihat performa itu, namun murid kelas 3 justru menegaskan kalau yang mendominasi pertarungan sebenarnya adalah pihak lawan. Semua orang heran nih melihat sosok yang menahan semua pukulan masuk. Namun bagian yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa sang penyeranglah yang justru kehabisan napas. Park Duk sadar dia terjebak situasi sulit. Meski dia yang menyerang, anehnya dia malah merasa dirinya yang babak belur menerima kerusakan besar. Saat dia mulai bertanya-tanya soal rencana si protagonis pria itu, menyapanya dengan nada santai seperti biasa sambil memintanya untuk segera meminta maaf supaya dia bisa berbelas kasih. Tapi beruang coklat yang sombong itu menolak. Pahlawan kita menegaskan bahwa ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk memperbaiki keadaan. Pemimpin besar itu syok melihat dirinya begitu kelelahan dan sosok yang kesal itu menduga rasa capek ini adalah ulah individu tertentu. 3 jam lalu, si beruang coklat memberitahu pria berambut kribo bahwa lawannya adalah murid pindahan yang sempat dipermalukan oleh Sudako. Dan tepat saat si kurus mulai bicara sombong tentang betapa mudahnya tantangan ini baginya, mendadak dia menabrak seseorang. Si preman menoleh ke arah orang yang ditabraknya lalu membentak agar minta maaf, tapi dia segera sadar bahwa itu adalah Sudako. Kakak kelas 3 itu sangat kesal dipanggil nama begitu saja, jadi si junior langsung mengoreksi ucapannya dan meminta maaf secara resmi atas keangkuhannya. Siswa kelas 3 itu menatap raksasa di depannya sebelum menunjukkan betapa seluruh promosi jabatan ini sangat kurang rasa hormat. Sudako sangat tertarik pada pemimpin para junior baru ini.
tepat saat Gonawan muda mulai mengoceh dengan sangat tidak sopan. Senior tertua itu langsung melesat ke arahnya, dan dalam sekejap mereka berdua sudah berada hanya beberapa inci dari tubuh masing-masing. Sudoko tersenyum tipis dan menegaskan bahwa si beruang coklat pasti akan kalah. Pria tinggi itu meminta penjelasan. Jadi dia memaparkan kenapa lawan tak mungkin menang dari protagonis, menyebutnya sangat lemah, dan menyarankannya berdoa agar pertandingan dibatalkan. Anak buah pria tinggi itu mencoba meyakinkannya bahwa senior tersebut bicara begitu hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun tetap saja hal ini sangat mengganggunya karena dia mulai meragukan kemenangannya sendiri. Si beruang coklat tersadar kembali ke dunia nyata oleh jiwa baik hati yang mendesaknya untuk merespons. Setelah itu, ketua kelas pergi dengan perasaan sangat marah. Salah satu penonton menyadari bahwa bos kelas 1 itu tampak lebih bersemangat daripada saat kompetisi tahun pertama. Dia terus membombardir pahlawan kita dengan tinju mautnya, memberikan pukulan demi pukulan keras. Namun yang membuatnya sangat terkejut, lawannya ternyata sama sekali tidak terkesan. Sosoknya yang menjulang tampak semakin besar saat dia menggunakan teknik penyerapan. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka sendiri. Setelah tekniknya sempurna, Nook menunjukkan bagaimana lawannya telah menolak pengampunan yang telah dia berikan dengan tulus kepadanya. Lalu dia teringat pepatah lama yang mengklaim bahwa setiap orang harus dipasangkan dengan lawan yang setara. Pemuda yang mengucapkan kata-kata itu terdiam sejenak sebelum memutuskan untuk membuktikan ucapannya dengan menerjang lawan demi membersihkan dia dari segala dosa. Sang protagonis mendesaknya untuk memperhatikan baik-baik. Si beruang coklat pun merasa kewalahan oleh kekuatan aneh yang luar biasa ini. Pahlawan kita kemudian memutuskan untuk menggunakan teknik andalannya yang dikenal sebagai pembersihan hati melalui tinju kanan. 50 pon yang dia lepaskan hanya dengan tangan kanan. Bos tingkat pertama yang dipukuli itu akhirnya sadar lawannya sudah gila. Begitu saja si beruang coklat mendapati dirinya berada di bawah hujan pukulan. Akibatnya Parkiduk mulai merasa sangat sulit bernapas. Anak buahnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pria tinggi itu pun tak mampu mempercayai kekuatan lawannya. Pahlawan kita meminta maaf agar masalah selesai sebelum dia mengeluarkan sebungkus rokok dari dalam saku celananya dengan santai. Wasit segera menegurnya karena mencoba merokok di area itu yang jelas-jelas melanggar aturan sekolah. Sementara itu, si beruang coklat tak bisa menerima kenyataan bahwa dia hampir kalah, lalu merogoh saku dan mengeluarkan sebuah keling besi sebelum menghantam kepala pahlawan kita dengan serangan mendadak yang mengerikan bagi temannya darah segar pun langsung terciprat ke tanah. Darah milik seorang pria yang tidak bersalah. Menyaksikan hal itu, semua orang terkejut dan berteriak bahwa si beruang coklat telah melanggar aturan karena nekat memakai senjata demi menjatuhkan lawan tandingnya. Murid kelas 2 terpana oleh perubahan situasi ini. Sementara itu, Susi merasa sangat sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Wasit sendiri terkejut, tapi tepat saat dia akan mendiskualifikasi bocah itu, karena memakai senjata, langkahnya terhenti oleh suara tawa keras. Dia mencoba memanggil si Citah, namun ucapannya terputus sekali lagi oleh kebisingan. Zombie yang kesal itu menoleh untuk mencari tahu siapa sosok kurang ajar ini, dan dia merasa ngeri karena ternyata itu sang raja yang tertawa terbahak-bahak. Tawa sinisnya yang mengerikan itu membuat bulu kuduk setiap siswa di sana merinding. Si zombie mencoba menghentikan pertarungan, namun bos 97 mendesaknya untuk segera melanjutkan pertandingan itu. Tak satu pun siswa yang yakin karena aturan sakral telah dilanggar. Wasit mencoba mendebat, namun tidak ada ruang lagi untuk diskusi lebih lanjut. Akhirnya sang raja mendesaknya untuk melanjutkan pertarungan, meneriakkan perintahnya dengan sangat keras hingga terdengar ke seluruh penjuru sekolah. Suaranya saja menciptakan gelombang kejut kuat yang bahkan berhasil membuat beberapa siswa di sana jatuh pingsan seketika. Murid kelas 2 itu merasa dirinya berada di hadapan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi. Inilah kekuatan asli dari sang penguasa sekolah. Karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain segera melanjutkan permainan ini kembali.
Bulfis merasa sangat terganggu dengan kegilaan ini, lalu ia mencoba bangkit dari kasur. Meski terluka parah, namun suster segera menahannya. Hydra yang hancur jatuh ke tanah tak sanggup memahami kegilaan ini melihat sang protagonis yang sudah terluka dan jatuh tak berdaya. Suzy pun mempertanyakan ucapan sang raja. Sementara itu, si beruang coklat yang mulai lepas kendali teringat kata-kata Sudako bahwa dia jauh di bawah siswa pindahan itu. Sang raja mendesaknya untuk segera mengakhiri pertarungan dan melihat si barbar bergegas maju demi menghabisi pahlawan kita. Tapi tepat pada saat itu, seseorang menyelamatkan si gendut dengan menahan tinju. Itu pakai wajahnya sendiri sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Sosok itu tak lain adalah Yang Tai, yang mengejutkan temannya lewat aksi heroik yang benar-benar tak terduga. Dengan demikian, pemimpin kelas 1 saat ini mendapati 2 pecundang tergeletak di hadapannya, membuatnya merasa sangat bingung. Namun saat itu penguasa sekolah yang dominan mendesaknya untuk segera menyudahi pertarungan. Dahulu kala ada seorang pria yang meluapkan amarahnya secara verbal maupun fisik kepada seseorang. Orang ini tak lain adalah Park Ki-duk muda yang membenci hidupnya dan dianggap tidak berguna oleh pria kejam tersebut. Beberapa tahun kemudian, saat sedang bertarung, dia tidak bisa menahan diri untuk terus mencari alasan. Anak laki-laki itu kemudian mendaratkan pukulan dahsyat yang membuatnya berhasil menang telak atas lawannya. Si beruang muda merasa agak berterima kasih pada orang ini karena telah membuatnya sadar betapa kuat dan teguh dirinya. Setelah menerima sorak-sorai dari anak-anak di sekitarnya bocah yang merasa tidak berguna itu, akhirnya menemukan keahlian sejatinya. Dan meski setiap pertemuan berakhir dengan lawan di kakinya, Keduk sadar bahwa kasih sayang orang lain sebanding dengan jumlah kemenangan yang diraihnya. Artinya dia terpaksa meraih kemenangan dengan cara apapun, mengklaim bahwa kekalahan hanya akan menjatuhkan harga dirinya di depan penonton. Namun saat itu dia tersentak bangun dari dunia mimpinya oleh sang protagonis yang memintanya untuk tetap fokus pada pertarungan. Si beruang coklat merasa ngeri saat sang protagonis menyatakan bahwa tidak ada jalan kembali dari tindakan yang telah dilakukannya. Bahkan anak kelas 3 bisa merasakan tekanan mengerikan saat No menyatakan bahwa dia akan membimbing bocah itu menuju penebusan. Dan dengan demikian, sebuah segel pun telah digunakan. Pemuda bersenjata itu menyerangnya sekali lagi, namun dia dengan mudah menghindar menggunakan teknik langkah mundur andalannya. Setelah itu, pahlawan kita bersiap dengan mantap membuat sang raja benar-benar terkejut, dan dia akhirnya siap melayangkan tinjunya. Kebenaran serangan balik yang luar biasa kini akhirnya dilepaskan secara total. Seluruh penonton pun terdiam, 1000 bahasa terutama Park Ki-duk yang mendapati dirinya berada di hadapan kekuatan yang sangat luar biasa. Begitu saja pukulan terakhir mendarat dan dengan kemenangan si pecundang ini, pahlawan kita akhirnya dinobatkan sebagai bos 99. Saat itu, Suzy yang memperhatikan para peserta mendapati pipinya merona merah karena gadis itu telah jatuh cinta setengah mati pada protagonis gempal kita, sosok pria yang sangat dia sukai. Dia juga sangat menyukai perut bulat yang dimilikinya itu. Saat melihatnya dipukul tepat di kepala Suzy, langsung meledak dalam amarah yang membuatnya mendapat senyuman menggoda dari si Beagle Korea sehingga dia merasa cukup malu. Dan saat pahlawan kita bertarung, dia sadar pilihannya sudah tepat. Tanpa perlu banyak kata, lagi gadis itu pun akhirnya memantapkan keputusannya. Beberapa waktu kemudian di sekolah, beberapa anak kelas 1 yang masuk ke kelas, mereka merasa sangat bingung setelah melihat Suzy dari kelas 2. Mereka sangat terkejut melihat kehadirannya di dalam ruang kelas mereka yang sederhana ini. Salah satu siswa mencoba untuk mengambil kembali kursinya, namun Suzy justru mengancamnya dengan nada yang sangat mengerikan karena bocah itu berani berbicara kepadanya. Anak laki-laki yang merasa tersanjung oleh kata-katanya itu pun memutuskan untuk membiarkannya tetap duduk di sana. Melihat si cantik yang galak itu mengobrol santai dengan sang protagonis, semua orang merasa iri dengan keberuntungannya yang luar biasa. Jung-Hoo meminta Suzy keluar kelas dengan sopan yang membuatnya merasa heran karena pria itu bahkan tidak menganggapnya sebagai manusia saat berbicara dengannya.
Sang protagonis memutuskan untuk menanyakan hal yang sama, menyatakan bahwa guru akan segera tiba di kelas sebentar lagi. Susi yang merasa terkejut melihat betapa rajinnya sosok gebetan barunya itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi, namun dia bersikeras harus mendapatkan nomor teleponnya terlebih dahulu. Dengan demikian, gadis itu pun pergi sambil menyatakan bahwa dia akan segera menghubungi sayangnya nanti. Semua anak laki-laki merasa tenggelam dalam kecemburuan saat mendengar Susi yang cantik memanggil ketua kelas dengan sebutan seperti itu. Sementara itu, ketua kelas yang mengamati semuanya dalam diam, melihat apa yang ada di tangannya dan merasa sangat kecewa. Tak lama kemudian, seorang siswa berlari masuk ke kelas 1 dan memberitahu mereka bahwa bos baru memerintahkan semua orang berkumpul di aula. Mantan anak buah si beruang coklat merasa ngeri menyadari betapa buruknya mereka telah memperlakukan orang baru yang kini memegang kendali. Namun siswa-siswa lainnya justru tampak sangat menantikan pertemuan besar ini. Dengan begitu semua preman kelas 1 pun keluar dari ruang kelas mereka masing-masing dan segera menuju ke arah aula. Saat membuka pintu, mereka mendapati diri mereka berada di depan tangga yang mengancam serta sosok punggung yang sangat mendominasi. Para siswa yang tidak mengetahui alasan di balik pertemuan itu merasakan atmosfer yang benar-benar mencekam. Kedua perundung itu merasa sangat cemas. Namun, saat disapa oleh sang bos si rambut kribo adalah yang pertama menyapa balik. Setelah hening sejenak, sang pemimpin baru berteriak sekuat tenaga seketika menegaskan otoritasnya di depan semua siswa yang ada. Sosok baik itu menegaskan bahwa ia bukan pemimpin, melainkan cuma anak biasa dari ibu kota, lalu melompat turun dari panggung untuk sejajar dengan mereka dan meminta semua orang agar mulai sekarang bisa rukun. Para preman itu tampak bingung. Nook menjelaskan bahwa ia tidak ingin menjadi bos, melainkan ingin menjadi teman mereka saja. Bullfish sangat terkesan dengan kebaikan ini. Dia ingin mereka melihatnya sebagai seseorang yang bisa diandalkan saat sulit karena suatu hari nanti mereka pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Dia lalu berpesan bahwa setiap orang itu berguna dan harus hidup dengan tujuan sebelum akhirnya melarang mereka untuk merampok anak-anak lain. Si Wook kemudian meminta mereka untuk selalu ingat bahwa seseorang itu seharusnya bertarung melawan lawan yang setingkat dengannya saja. Akhirnya, raksasa lembut itu mengajak mereka semua untuk bertobat agar bisa lulus dengan tenang, lalu meminta siapapun yang setuju dengannya untuk berteriak lantang, "Saya." Dengan itu, dia menarik napas dalam dan berteriak duluan, tapi hanya disambut oleh keheningan yang terasa sangat canggung. Beberapa siswa yang merasa malu mengira bahwa itu adalah semacam teriakan perang yang aneh. Baru setelah itu, Yang Tai berteriak diikuti oleh Yung Hu dan Huang Xin. Seluruh kelas pahlawan kita akhirnya merespon permintaan itu dengan sangat positif. Dan setelah itu, hampir semuanya berteriak, saya dengan lantang, di depan pemimpin baru, mereka yang merasa sangat puas. Bocah itu menyadari betapa baiknya hati sang protagonis dan menganggapnya sebagai orang yang luar biasa sangat berbeda jauh darinya. Yang Tai mulai mengagumi pemuda dari ibu kota tersebut. Dan begitu saja Nook telah mendapatkan pasukan teman-teman baru. 7 hari telah berlalu sejak saat itu. Para preman kelas 1 sudah berhenti merundung mereka yang lemah. Si kutu buku pamer bahwa dia punya peringkat tinggi di game itu membuat 2 siswa lain memintanya jadi teman bukti nyata perdamaian yang kini menyelimuti angkatan junior tersebut. Susi bertanya kepada sang pahlawan apakah dia punya rencana setelah sekolah berakhir nanti. Dia mengajak makan siang karaoke atau bahkan ke ruang DVD membuat semua orang kaget. Tapi si cowok gendut mengaku sudah punya janji membuat Susi berwajah gelap karena mengira dia akan menemui gadis lain. Tapi yang mengejutkan, dia bilang itu adalah janji belajar. Dia ingin belajar bersama ketua kelas hari ini juga. Gadis itu langsung menoleh untuk melihat siapa yang dimaksud. Dan setelah mengikuti arah pandang siswa lainnya, dia melihat seorang gadis kutu buku yang sedang fokus belajar. Meski begitu, sang gebetan dari kelas 2 itu tetap ingin belajar, tapi menuntut sebuah kencan darinya, sambil bersikeras bahwa mereka harus pergi berdua besok hari.
Bulfis menegaskan bahwa dia dan teman-temannya sudah memesan bus untuk besok yang membuat gadis itu merasa sangat kesal. Susi bahkan mengancam dia akan dalam masalah besar jika berani mengganggunya lagi. Teman-teman Yonghoo mulai merasa kasihan melihat betapa tidak populernya dia di mata para gadis. Hari itu juga setelah pelajaran usai, sang ketua kelas mendapati dirinya sedang bersama pemimpin angkatan yang baru. Kim Em-ju lalu berkata bahwa kehadirannya mungkin bisa memicu masalah yang membuat pemuda itu merasa penasaran. Jadi dia menjelaskan bahwa kebersamaan mereka bisa membuat senior tidak senang. Ketua kelas ingin menghindari kesalahpahaman karena dia di sini murni hanya untuk mengajar siswa pindahan itu. Dia kemudian memiringkan kepalanya hanya untuk melihat sang raksasa lembut yang sedang menatapnya dengan cara yang aneh. Saat kebingungan mulai terasa, dia tiba-tiba mengelus kepala gadis itu dan bilang, dia sangat manis, membuat wajahnya memerah saat dia mendesak mereka. Tak lama kemudian, di sebuah kafe, ketua kelas sedang memberikan pelajaran bahasa Inggris. Tapi saat dia terus mengajar sang pahlawan, tiba-tiba mulai menguap. Melihat hal ini, sang gadis memutuskan untuk menyudahi pelajaran hari ini dan si pemuda sama sekali tidak keberatan. Karena itu, mereka memutuskan untuk pergi. Namun, saat sedang membereskan barang gadis itu, menyadari sesuatu yang ada di dalam tasnya. Dia kemudian memberikan obat kepada sang protagonis setelah melihat betapa terluka dirinya akibat pertarungan terakhir yang dia jalani. Dia tampak kesulitan menjelaskan, tapi pemuda itu bilang bahwa seniornya sudah menawarkan obat yang sama persis kepadanya sebelumnya. Akhirnya sang ketua kelas memutuskan untuk mengambil kembali obat-obat tersebut. Tapi melihat gadis itu tampak sedih, pahlawan kita menempelkan plester di kepalanya dan berterima kasih atas obatnya, berjanji akan menggunakannya hingga membuat si gadis kegirangan. Setelah itu, para pahlawan kita memutuskan untuk segera pergi agar tidak ketinggalan kereta. Sementara itu, mantan anak buah kedok sedang kesulitan menghubunginya. Salah satu dari mereka bertanya kepada si Afro tentang pendapatnya mengenai bos baru. Orang ketiga menimpali bahwa dia adalah orang baik yang sepertinya sangat asik untuk diajak berteman. Namun bocah itu sulit mempercayainya sambil mengungkit masa kejayaan mereka saat dipimpin si beruang coklat. Tapi tepat saat itu dia tidak sengaja menabrak seseorang. Si Afro langsung minta maaf atas kecerobohannya. Namun, preman itu sengaja membuat keributan, mengeluh lengannya sangat sakit, membuat si bocah minta maaf lagi sebelum pergi. Baru saat itulah pria dewasa tersebut menyuruh si bocah untuk mendekat. Si Afro sadar dia sedang dalam situasi sulit. Temannya mendesak agar tetap tenang karena bertengkar tanpa alasan hanya akan membawa masalah. Bocah itu tidak punya pilihan selain menuruti logika tersebut dan kembali meminta maaf kepada pria itu. Pria ini malah mulai mengejeknya karena bersikap terlalu sopan, lalu mengklaim bahwa seluruh generasi ini memang tidak punya tata krama. Temannya mencoba menengahi dengan lembut, mengatakan bahwa itu murni kesalahan mereka, tapi tiba-tiba dipukul oleh pria itu hanya karena mewakili temannya minta maaf. Melihat betapa kasarnya perundung ini, si Afro memutuskan untuk menyerang, namun meleset dan perutnya malah ditendang. Saat dia tersungkur, pria itu pun mulai menghinanya. Dia lalu mengajak teman-temannya buat ngeroyok siswa SMA itu bareng-bareng. Setelah ngomong gitu, preman muda itu langsung dihujani lemparan sandal sambil terus dimaki dan dipukuli. Tiba-tiba dia melihat batu bata di dekatnya dan merasa sudah cukup sampai di sini saja. Saat itu juga teman-teman anak laki-laki tersebut langsung menahan orang dewasa itu. Jadi, karena adrenalin yang memuncak si anak SMA berniat menghabisi lawannya hal yang tak terduga bagi teman-temannya. Tiba-tiba saja sebuah tangan menghentikannya. Bocah yang marah itu menoleh untuk melihat siapa yang mengganggu dan ternyata itu adalah seniornya Sudoko. Orang berbaju kutang itu pergi dengan marah karena hampir dihantam batu bata, tapi Doko langsung bilang kalau dia sudah lapor ke pihak berwajib. Akhirnya para pria dewasa itu tidak punya pilihan selain pergi kalah saat anak SMA itu menyuruh mereka kabur karena mereka tahu risiko yang akan mereka hadapi.
Beberapa menit lalu, saat sedang bekerja, siswa kelas 3 itu melihat ada perkelahian di dekat sana. Sadar kalau juniornya ikut terlibat sudo, berpikir kalau mereka benar-benar tidak punya kerjaan lain yang lebih berguna. Baru saat itulah dia menyadari kalau orang yang tergeletak di tanah itu diam-diam mengambil batu bata. Setelah tahu rencana jahat itu, sang senior tidak punya pilihan selain segera berlari demi mencegah terjadinya pembunuhan yang mengerikan. Kemudian para junior berterima kasih pada senior mereka yang bilang itu bukan apa-apa, tapi mereka malah membungkuk dan berterima kasih sekali lagi. Si Afro mengangkat topinya untuk memastikan apakah seniornya itu masih berada di tempat yang sama. Sudoko mulai bicara, tapi saat para junior ketakutan menunggu hukuman atau omelan, dia cuma berpesan jangan hancurkan hidup kalian, karena satu kesalahan membuat mereka sangat berterima kasih. Setelah mengatakan hal itu, siswa kelas 3 itu akhirnya pergi melangkah menjauh. Sudogo tersadar kalau dia baru saja bersikap seperti orang tua hingga tiba-tiba bosnya memanggil dan menyuruhnya cepat-cepat membuat dia harus segera lari kembali bekerja. Akhirnya anak-anak laki-laki itu memutuskan untuk pulang ke rumah setelah melewati hari yang sangat panjang. Malam harinya Afro meminta yang lain di grup chat untuk menikmati malam mereka sementara dia mencari sang pemimpin yang menghilang. Baru saat itulah sang anak SMA melihat seorang gadis bersama 3 orang laki-laki. Begitu tahu itu sosok yang dikenalnya, dia merasa sangat kesal karena sudah berkali-kali menyuruhnya jangan bawa pacar ke dekat rumahnya, tapi dia malah ketakutan saat melihat apa yang terjadi karena 3 orang yang mengganggunya juga bukan orang asing baginya. Gadis itu langsung menjauh dari mereka sambil mendesak anak-anak lelaki itu agar menghentikan omong kosong mereka sekarang juga. Pria yang sangat marah karena penolakan itu memutuskan untuk main tangan. Namun tiba-tiba ada yang menghalangi dan menerima tamparan itu demi si gadis membuatnya terkejut melihat betapa cepatnya dia muncul. Preman yang kesal itu mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang sudah merusak kesenangannya ini. Namun saat diperhatikan baik-baik, dia baru sadar kalau itu adalah anak SMA yang sama dengan yang pernah dia pukuli sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat marah karena mengira bocah itu penguntit. Afro menyuruh mereka pergi dan mengaku kalau dia sudah menghubungi pihak polisi. Ucapan itu malah membuat sang berandalan semakin mengamuk karena menganggap si bocah berpikir kalau mengancam dengan polisi saja sudah cukup menakuti mereka. Setelah berkata begitu, dia menendang perutnya sekuat tenaga hingga tersungkur kesakitan di tanah yang membuat si gadis merasa ngeri. Anak SMA itu pun berusaha mati-matian untuk mencoba bangkit kembali. Gadis itu berteriak pada si berandalan atas perbuatannya. Karena merasa mereka berdua sangat mengganggu pria itu, memutuskan untuk menghabisi mereka dimulai dari si gadis. Namun sang bocah kembali menghalangi dan melindungi gadis itu dengan tubuhnya sendiri untuk kedua kalinya. Preman itu kembali dibuat murka oleh si anak SMA. Tanpa ampun dia menendang wajahnya berkali-kali sebelum akhirnya mulai menginjak-injak tubuhnya yang sudah tak berdaya. Sekarang di bawah injakan sang berandalan persis seperti waktu itu, pemuda ini merasa benar-benar sangat jengkel dengan keadaan ini. Saat itu juga dia melihat sebuah batu di dekatnya. Begitu melihatnya, pikiran pertama yang terlintas adalah menggunakannya sebagai senjata untuk menghabisi sang perundung sekali dan selamanya. Tiba-tiba saja dia teringat dengan kata-kata bijak yang pernah diucapkan oleh seniornya. Bocah itu merasa sangat kesal karena harus teringat sesuatu yang benar di saat terpuruknya. Baru kemudian terdengar suara nyaring dari sebuah peluit. Para berandalan itu akhirnya ketahuan. Melihat ini, mereka langsung memutuskan untuk segera melarikan diri dari tempat kejadian. Namun saat mereka kabur, petugas itu berlari ke arah sang bocah. Dia segera memeriksa kondisinya, lalu Afro menegaskan kalau dia tidak terluka sebelum berterima kasih atas perhatiannya. Gadis itu bingung saat tahu kalau dia ternyata bisa mengungkapkan rasa terima kasih yang membuat si korban pemukulan itu merasa sangat dongkol. Meski begitu, dia memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah dan menyuruhnya agar segera pulang kembali ke rumah mereka.
Wanita itu pun menggenggam tangan penyelamatnya saat dia minta makan malam yang membuatnya kena omel karena belum makan apa-apa seharian penuh. Keesokan harinya di sekolah pemuda itu menceritakan petualangan malamnya kepada temannya dan mulai mengeluh tentang nasib buruk yang baru saja dia alami. Saat itu salah satu dari mereka bertiga mulai waspada karena sang bos bersama teman-temannya sedang berjalan menuju ke arah mereka. Jadi mereka bertiga segera merapikan posisi berdiri dan menepi agar tidak menghalangi jalan orang-orang itu. Sang bos dan anak buahnya melewati mereka, Afro, lalu membuka mata untuk melihat apakah pimpinannya sudah pergi, tapi dia malah mendapati raksasa baik hati itu sedang menatap tajam ke arahnya. Bocah yang ketakutan itu pun bertanya apakah ada masalah yang terjadi. Bos 99 menegaskan kalau mereka tidak perlu menepi. Afro jadi bingung saat sang protagonis menjelaskan kalau hal seperti itu tidak seharusnya dilakukan antar teman. Dia kemudian menyapa bocah bernama Deoku. Yang heran, kenapa bos bisa tahu namanya sambil menanyakan tentang luka-luka yang ada pada tubuhnya. Saat Afro mengaku jatuh di tangga bosnya, cuman menjawab, "Gah," membuatnya benar bingung tak karuan. Sang jagoan lalu berteriak, "Gak sekali lagi menuntut tahu siapa nama orang yang sudah melukainya." Dioku berusaha bertahan pada ceritanya. Kini, berhadapan sangat dekat pahlawan kita bertanya apakah dia sudah sikat gigi. Dia berteriak sambil menutup hidung dari bau mulut dan air liur. Anak-anak lain menegaskan mereka sudah siap juga. Dukungan mendadak ini mengejutkan tiga berandalan itu. Nuuk marah besar karena seseorang sudah menjahati temannya Doku. Kemudian sang jagoan dan kawan-kawan pergi mencari orang itu. Bagian kota ini tampak ramai dan meriah. Hydra datang terburu-buru dan bertanya apakah teman-temannya mendengar suara. Anak-anak penasaran dan dia mengiyakannya. Itu suara darah mudanya yang bergejolak di tempat mewah ini. Dia langsung lari sambil bilang akan pulang terlambat. Dia melihat wanita cantik. Hydra segera menghampirinya. Tapi saat mau beraksi, wanita itu merasa jijik dan menyuruhnya pergi, bahkan memanggilnya orang bodoh. Dia terus menghujat karena kesal Hydra berani mendekat. Lalu dia pergi begitu saja sambil menghina wajah Hydra yang menjijikkan. Teman-temannya hanya bisa merasa kasihan karena pengalaman itu sangat pahit. Diagu bilang ke sang jagoan kalau dia tidak perlu memaksakan diri demi mereka. Temannya setuju, mereka tidak yakin apakah si pelaku ada di sini dan mengajak pulang. Tapi sang pemimpin bersikeras agar mereka bersenang-senang setelah urusan ini selesai. Saat itu Afro akhirnya melihat pria yang mereka cari. Pahlawan kita segera memanggil teman-temannya dan mendesak mereka untuk segera bergerak. Tanpa basa-basi, para siswa SMA itu menuju lokasi preman tersebut. Penjaga pintu menyuruh mereka pergi karena anak kecil dilarang masuk. Si raksasa lembut menegaskan mereka sedang mencari seseorang. Tapi para penjaga tidak peduli. Terpaksa pahlawan kita mengeluarkan jurus andalannya, mata harimau seksi. Dia segera memerintahkan mereka minggir. Dan seketika mereka yang tadi melarang, kini justru menyambut pahlawan kita masuk. Sementara itu, teman-temannya bingung melihat apa yang baru saja terjadi. Di dalam suara gelas berdenting, preman itu sedang bersenang-senang. Dia bercerita pada gadis di sampingnya bahwa dia bertemu pria menyebalkan kemarin. Saat ditanya apa yang terjadi, dia bangga mengaku sudah menghajarnya habis-habisan. Si gadis tertawa tapi mendadak ketakutan. Semua panik melihat ke arah pintu ada mata tajam yang menatap. Lalu bos 99 masuk. Melihat Afro pria dewasa itu mengenalinya dan tertawa mengejek kalau dia pasti mengadu pada teman-temannya. Doku mulai merasa tidak nyaman. Temannya bilang mereka hanya ingin permintaan maaf yang tulus. Dengan tatapan tajam, dia meminta wanita itu jangan ikut campur. Seketika wanita itu tersipu pada anak sekolah. Melihat itu si preman menggebrak meja dengan keras. Teman-temannya mulai merasa takut. Pria itu kesal pada siswa SMA gendut itu dan menyuruhnya pergi, tapi karena tidak dijawab, dia membentak lagi. Nyeonwook menegaskan lagi soal permintaan maaf. Tapi si preman menganggap itu semua omong kosong. Karena sudah muak pria itu melayangkan pukulan keras. Raksasa lembut itu menggunakan teknik rahasia memperkeras perutnya untuk menahan pukulan.
dan mematahkan lengan si preman seketika. Pria itu mengerang kesakitan luar biasa. Sang jagoan bilang ke temannya kalau para preman ini menolak minta maaf. Dia menegaskan bahwa seluruh geng bisa saja bertindak kasar demi dia. Afro sulit mempercayainya. Bos 99 menganggap temannya seperti keluarga, yang artinya mereka harus selalu saling membantu. Sang pahlawan meyakinkan Deoku bahwa dia keluarga. Dengan itu, anak tersebut mengejek bosnya yang bodoh dan tidak berguna. Afro sangat berterima kasih dan akhirnya mengakui dia sebagai pemimpin sejatinya. Setelah Tosnuk bertanya soal rencana selanjutnya, si bocah tersenyum dan bilang akan menuntun para preman bertobat. Akhirnya pria berlengan patah itu berhadapan dengan sang jagoan dan teknik predator miliknya. Begitu saja aura siswa SMA itu meledak dan langsung mengintimidasi semua pria dewasa di sana. Teknik yang dilancarkan bocah di bawah umur ini ternyata memberi efek berbeda bagi para wanita. Teman-teman si raksasa lembut sadar pertempuran telah dimulai. Si preman pun mulai merasa sangat terganggu. Nuuk menegaskan bahwa dia tidak akan lagi memberikan ampunan, seperti yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Saat si preman hendak membanggakan identitasnya untuk mengancam sang lawan bocah itu, justru menyuruhnya berhenti bertingkah konyol layaknya anak kecil. Kini dengan amarah yang lebih kelam dari sebelumnya, pria itu menuntut asal-usul si bocah sebelum bersumpah untuk segera menghabisinya. Namun pahlawan kita menegaskan bahwa lawan tidak perlu tahu informasi itu. Sadar bahwa pria dewasalah yang memulai kesalahan si preman kini justru menjadi jauh lebih ketakutan. Nok menjelaskan bahwa meski seseorang tidak bisa hidup seperti orang suci, setidaknya dia harus menghindari menyusahkan orang lain. Setelah itu, si raksasa lembut dengan ramah menyarankannya untuk memulai lembaran hidup yang baru. Saat tiba-tiba seseorang masuk mencari Jinsu para siswa SMA itu dibuat penasaran. Karena segerombolan pria yang tampak seperti anggota gangster muncul di hadapan mereka. Si preman mulai tertawa sinis, mengklaim bahwa para penyerangnya kini benar-benar sudah tamat. Saat pria perokok itu kembali menanyakan Jinsu Hydra terkejut karena dia dan teman-temannya telah dikepung pria berjas. Tepat saat itu, seseorang muncul dari belakang pria tersebut. Orang ini penasaran melihat banyak anak di bawah umur di sana. Huang Xin mulai berkeringat dingin saat dia mendekat. Bahkan Jung Tai dan Jung Hu pun mulai waspada. Setelah mengatakan hal itu, dia akhirnya berhenti bergerak. Pria raksasa yang mengaku sebagai lulusan Guyang Angkatan 94 itu menuntut para siswa SMA untuk memperkenalkan diri. Para bocah itu menyadari bahwa mereka kini terjebak dalam situasi sulit. Nah, karena pria ini merupakan senior lama yang dulunya lulus dari sekolah menengah yang sama. Dan tepat saat mereka mulai berdebat apakah memohon bisa menyelamatkan nyawa atau tidak, pria itu menyadari kebungkaman mereka dan seketika langsung tersulut amarah yang hebat. Jung Tai mencoba berdalih bahwa mereka semua hanya kebetulan lewat di sana. Namun pria itu sulit percaya. Apalagi melihat mereka berada di dalam gedung yang terlarang bagi anak kecil. Karena negosiasi berakhir gagal total, sang pemimpin pun memberikan perintah kepada anak buahnya untuk segera meringkus para penyusup. Para pria dewasa itu pun mulai tidak sabar untuk menghajar bocah-bocah yang menyadari bahwa situasi mereka kini benar-benar sangat berbahaya. Bullfish sadar gerakan salah sedikit saja bisa memicu masalah lebih besar, itulah sebabnya dia meminta rencana pada sang protagonis. Sang bos muncul dari balik pintu lalu meluangkan waktu sejenak untuk menganalisis situasi di sana. Afro menegaskan kepada sang bos bahwa mereka akan mengikutinya apapun keputusan yang diambilnya. Kedua temannya mengangguk siap. Hydro tampak sangat bersemangat. Jungai yang setuju dengan mereka meminta sang pemimpin untuk segera memberikan perintah. Semua orang menantikan keputusan teman mereka yang saat itu hanya melempar sebuah senyuman tipis nan lembut. Enwook pun menjelaskan bahwa percakapan saat ini sudah tidak berguna, itulah mengapa mereka harus menggunakan kekerasan terlebih dahulu sebelum meminta anak buahnya untuk tidak melakukan kerusakan yang melampaui batas. Begitu sang pemimpin berteriak seluruh kawanan,
langsung menyahuti seruan perang itu dengan suara yang sangat menggelegar. Begitu saja, para siswa SMA itu berhasil mengintimidasi nyali para pria dewasa tersebut. Melihat hal itu, sang bos merasa sangat geram, karena mereka hanyalah sekumpulan anak di bawah umur. Dan si lulusan angkatan 94 itu pun memerintahkan serangan, membuat pasukannya kembali sadar dan langsung menyerbu anak-anak yang memutuskan untuk melawan tanpa rasa takut tepat saat salah satu pria hendak melayangkan pukulan pertamanya. Namun wajahnya justru langsung terhantam oleh pintu yang terbuka dengan sangat keras. Pelayan yang memasuki ruangan itu ternyata adalah Sudako. Para junior itu pun dibuat penasaran, karena mereka tidak sengaja bertemu dengan seniornya yang menemukan mereka dalam situasi yang sulit untuk dijelaskan secara normal. Melihat para penyusup mengenali sang pelayan para anak buah, itu pun langsung menganggap dia bagian dari geng. Sang senior harus menghadapi masalah lagi gara-gara ulah para juniornya. Saat 3 penjaga langsung menyerbunya, siswa kelas 3 yang waspada itu dengan sigap menghindari pukulan pertama. Dia terus menghindar tanpa membalas sedikit pun. Sudonko menuntut penjelasan di balik tindakan agresif yang tiba-tiba ini. Dia lalu menghindari pukulan yang justru mendarat di piringnya. Seketika itu juga semua isinya pun hancur, berantakan di lantai. Kejadian ini benar-benar membuat Sudonko kesal yang kembali menghindari pukulan pria itu sekali lagi. Hanya saja kali ini dia langsung mencengkeram kerahnya dan menghantamkan lututnya tepat ke arah dagu lawan. Dengan itu pria pertama dari 3 orang itu berhasil dijatuhkan sementara pria kedua mencoba menyerangnya dari belakang. Namun si siswa SMA ini langsung merunduk dan tidak memberi ruang bagi lawannya untuk bereaksi sebelum akhirnya melepaskan sebuah uppercut yang telak. Pelayan yang sedang marah itu belum selesai, dia membombardir lawannya dengan serangkaian tinju yang sangat cepat. Anak buah itu tidak mampu menahannya lagi. Sudarko pun memutuskan untuk memberikan serangan terakhir saat dia menendang pria itu dengan tenaga luar biasa hingga membuatnya terpental jauh menabrak dinding. Melihat hal itu, penyerang ketiga pun langsung dibuat merasa sangat ketakutan. Baru saat itulah dia menyadari ada siswa SMA haus darah yang sudah siap menyerangnya. Sudako kemudian mendaratkan sebuah pukulan yang sangat kuat hingga mampu membuat pria dewasa itu langsung kehilangan kesadarannya. Pada saat yang sama, dia pun menyadari bahwa sepertinya dia tidak akan bisa mempertahankan pekerjaannya lagi. Semua siswa berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan lawan dewasa mereka, kecuali satu orang yang hanya diam. Hydra terkapar kalah di tanah. Si penyerang tampak sangat puas menginjak-injaknya, tapi tiba-tiba sebuah tinju melayang menghantamnya hingga jatuh terjungkal ke belakang. Yongtai segera berlari untuk memeriksa keadaan temannya, namun Inen bersikeras bahwa ia baik-baik saja dan melihat sesuatu yang aneh di tanah. Anak itu pun langsung tersentak waspada saat menyadari temannya yang berniat menolong justru akan menjadi sasaran empuk serangan mendadak dari arah belakang. Tiba-tiba seseorang menabrak si penyerang dengan keras dan melemparkannya tepat ke arah kaki kawan-kawannya sendiri. Ternyata itu Deoku yang langsung memperingatkan temannya agar tidak hilang fokus dan tetap waspada. Jungtai merasa sangat lega melihat aksi heroik itu dan segera mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada sang penyelamat. Pria yang dipukul jatuh itu segera bangkit dan mengancam para siswa SMA tersebut bahwa mereka akan membayar mahal atas perbuatan nekat ini. Sementara itu, 2 siswa SMA terkepung oleh sekumpulan orang dewasa. Bullfish kini berdiri saling memunggungi dengan kakak kelasnya untuk bersiap bertarung. Si junior menuntut penjelasan setelah mendengar keluhan Sudako tentang kekacauan yang mereka perbuat di lingkungan tempat kerjanya selama ini. Akhirnya anak itu paham mengapa seniornya yang bekerja lembur selalu tampak kelelahan di sekolah. Meski sang senior selalu bilang itu bukan masalah. Sudako langsung menegur juniornya karena dianggap tidak sopan. Namun si anak justru menyindir betapa seringnya keluhan semacam itu ia dengar. Sambil melayangkan tinju keras ke salah satu lawan sang senior, menegaskan bahwa semua orang di angkatan 99 punya derajat setara.
Saat semua orang sibuk bertarung, sang protagonis merasakan ada sesuatu yang misterius sedang mendekat. Seseorang memuji aksi mereka, menyatakan bahwa mereka bukan sekadar murid SMA biasa yang lemah. Pemimpin kelompok itu tampak sangat bersemangat karena sudah lama ia tidak merasakan gairah untuk merendahkan harga diri seseorang dalam pertarungan. Dengan begitu kini, kedua bos tersebut berdiri berhadapan satu sama lain. Yung Tae-yong-hu dan seluruh siswa SMA lainnya menatap tajam ke arah dua raksasa yang sedang saling melempar pandangan penuh ancaman. Si dewasa menyerang lebih dulu dan dalam sekejap mata sebuah tinju meluncur deras ke arah topi si junior. Yang untungnya berhasil ia hindari dengan mudah. Pahlawan kita tetap tenang dan terus menghindari rentetan pukulan yang datang meskipun beberapa serangan sempat menggores kulitnya sedikit saja. Namun, pada akhirnya pria itu mendaratkan satu pukulan telak yang membuat sang protagonis terpental jauh. Namun, ekspresi wajahnya tetap tidak berubah. Di sisi lain, lawannya merasa sangat bingung melihat betapa mudahnya semua serangan mautnya dihindari oleh anak muda itu. Hal ini membuat sang pria semakin bersemangat. Ia pun mendesak pahlawan kita untuk berhenti berpura-pura agar nyawanya bisa terselamatkan. Melihat sang bos melepas beban pemberatnya, para anak buah sadar bahwa hari ini akan berakhir dengan cedera yang sangat parah. Saat beban itu jatuh ke tanah, pahlawan kita merasa penasaran karena masing-masing beratnya mencapai 1 kilogram. Pria itu merasa tersinggung karena dianggap remeh oleh lawannya. Dia bisa tahu dengan jelas kalau sang protagonis belum mengeluarkan seluruh kekuatan aslinya. Si dewasa menegaskan bahwa nada bicara lawannya akan segera berubah saat ia melesat maju dengan pukulan yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, bos angkatan 99 itu terpental ke dinding, membuat teman-temannya merasa sangat cemas akan keselamatannya. Pahlawan kita kini terbaring di tanah, namun lawannya yang sadar serangannya meleset memintanya untuk segera menghentikan sandiwara ini. Pria itu sangat terhibur oleh insting bertarung luar biasa si bocah. Noah segera bangkit dan membetulkan topinya. Pria dewasa itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Lee Man-ho, lulusan dari angkatan 94 yang legendaris. Semua orang terkejut saat mengetahui dia adalah alumni sekolah mereka, apalagi berasal dari angkatan 94 yang sangat tersohor. Pahlawan kita turut memperkenalkan dirinya dengan rendah hati. Lee Man-ho merasa heran karena tidak pernah mendengar nama sekuat si raksasa tenang ini. Ia pun langsung sadar kalau lawannya bukan berasal dari provinsi mereka. Hal ini membuat sang pria semakin antusias dan menantang lawannya untuk segera maju mendekat. Se-Yan Wook menyatakan bahwa ia telah menilai level kemampuan lawannya hanya berdasarkan dari serangan yang dilancarkan tadi. Setelah memutuskan untuk bertarung dengan serius, ia segera memperkecil jarak dan bertanya pada lawannya yang tampak waspada apakah dia sudah melakukannya dengan benar. Lee Man-ho terkejut melihat teknik yang mengharuskannya berlatih keras memakai pemberat demi menguasai kemampuan yang justru digunakan oleh sang pahlawan. Hal itu membuat mereka seolah seimbang, namun ia segera menyadari bahwa sang protagonis jauh lebih unggul dalam hal kecepatan. Dan dengan satu serangan cepat, pria dewasa itu telah terpental menghantam dinding akibat pukulan keras dari seorang remaja, yang membuat para anak buahnya ngeri. Dampak pukulannya begitu dahsyat hingga berhasil menghancurkan sebagian dinding batu bata tersebut. Meskipun tahu sudah terlambat, pria dewasa itu justru tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Ia merasa tertarik pada sang protagonis yang hanya melepaskan satu pukulan, seolah-olah menganggapnya hanyalah kakek tua yang sudah rapuh. Namun si raksasa lembut menegaskan dilarang keras menyerang lawan yang sudah jatuh di tanah. Meski menghargai rasa hormat itu, Lee Man-ho memperingatkan bahwa hal itu akan merugikannya sebelum akhirnya melesat dan melancarkan pukulan kilat. Sang protagonis yang berhasil menghindar awalnya tetap tenang, namun ia segera menyadari bahwa wajahnya telah terluka sedikit. Pria itu tampak puas saat ia mengatur posisinya dan melancarkan serangan kedua yang sama persis. Yang ketiga terus menghindar dari pukulan cepat meski wajahnya tergores 2 kali. Ia terus mengelak tanpa pernah membalas. Di saat itulah, pria dewasa yang menatap remaja itu akhirnya sadar kalau kecepatannya perlahan
mulai menurun drastis. Lee Man-ho menjaga jarak dengan menghantam lawannya begitu keras, hingga ia terpental sejauh beberapa kaki ke belakang. Pria dewasa itu mengakui kehebatan lawannya dan merasa terkejut, karena inilah orang pertama setelah pemimpinnya yang mampu memaksanya mengeluarkan seluruh tenaga. Lee Man-ho mendesak pemuda itu untuk bertarung serius atau nyawanya terancam oleh jurus andalannya pergerakan kecepatan ultra. Begitu saja lulusan sekolah itu menerjang juniornya secepat sebutir peluru yang melesat. Pria dewasa itu merasa kalau pergerakan dari bos 99 mulai melambat. Saat ia merasa sudah menang, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat tepat di depannya. Sang protagonis berhasil menghantam telak wajahnya dengan teknik balasan cepat. Tak ada yang percaya pria dewasa itu terpental ke dinding hanya oleh serangan seorang remaja biasa. Para anak buahnya sangat terkejut dan merasa cemas akan keselamatan kakak besar mereka. Lee Man-ho mendengar kabar dari senior di kru jiwa kalau mereka dikalahkan kru Phantom di ibu kota yang beranggotakan dua pria misterius yang sedang naik daun di Korea. Selama dua legenda itu menghancurkan apapun di depannya, tak ada yang tahu identitas atau motif asli mereka. Namun sang kakak besar yang ada di lokasi menggambarkan pria pertama punya rahang kuat dan tawa yang terdengar seperti suara mesin sementara, yang kedua berlengan kiri tato, dan berperut baja. Lee Man-ho sadar teknik sang protagonis adalah serangan balik. Sadar kalau remaja itu mirip deskripsi tersebut, si lulusan baru sadar dia berhadapan dengan legenda dan merasa sangat tertekan. Sementara itu, anak buahnya yang marah ingin membalas dendam, namun Lee Man-ho langsung menyuruh mereka menghentikan pertarungan tersebut. Akhirnya pria dewasa itu mengakui kemenangan anak-anak itu. Tak lama kemudian, suara tawa keras menggema di seluruh bangunan. Lee Man-ho yang duduk bersama para pahlawan kita tertawa dengan sangat lepas. Semua orang bingung karena pria itu akhirnya mengerti bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman dari pihaknya saja. Ia lalu menegur si preman bilang tak akan membantunya jika tahu dia penyebab masalahnya. Sang preman pun terkekeh cemas. Pria itu menatapnya tajam sambil menegaskan kalau dirinya bukan tameng untuk disalahgunakan. Mendengar itu, si preman merasa ngeri. Ia segera meminta maaf dengan suara gemetar. Lee Man-ho menyuruhnya berhenti berbuat konyol dan hidup jujur membuatnya minta maaf lagi. Pria itu menegaskan kalau para siswa SMA itulah yang sebenarnya lebih pantas menerima permintaan maaf darinya. Setelah menatap orang yang ia rugikan, pria itu akhirnya meminta maaf dan mengaku kalau ia meluapkan emosi secara konyol karena sedang mengalami hari yang buruk. Sang bos mendekati pria kribo itu dan bilang karena masalah ini menyangkut dirinya, dialah yang berhak memberi keputusan. Setelah berpikir sejenak, Deoku mengaku puas dengan permintaan maaf itu dan meminta pria tersebut berhenti membuat kekacauan di wilayahnya. Segera setelah si preman menyetujui syarat-syaratnya, Seon-wook menyuruhnya untuk segera pergi keluar ruangan. Preman itu minta maaf lagi, tapi Lee Man-ho tiba-tiba mencengkeramnya dan mengancam akan meremukkan tulangnya jika ia sampai ingkar janji. Setelah sangat ketakutan, pria itu berjanji akan menepati ucapannya sebelum lari sekencang mungkin meninggalkan ruangan tersebut. Si kribo terkejut melihat betapa cepatnya masalah ini bisa diselesaikan. Si lulusan menjelaskan kalau ia juga bersalah dan memberikan kartu namanya jika mereka butuh bantuan. Berjanji akan membayar 2 kali lipat dari hutangnya. Ia juga meminta mereka menyimpan nomornya, karena suatu saat nanti mereka pasti akan membutuhkan bantuannya. Lee Man-ho kemudian menyuruh anak buahnya pergi dan mereka semua segera mengikuti sosok yang mereka kagumi itu. Setelah orang-orang dewasa itu pergi, Hydra mengaku sempat mengira mereka gangster kesalahan yang sering dilakukan para junior. Setelah hari yang panjang, sang pemimpin menyarankan agar mereka segera pulang. Karena besok pagi ada kelas. Saat Yong-hu ingin berpamitan pada teman-temannya, Deoku memutuskan untuk bicara. Ia dan kedua temannya membungkuk hormat sambil berterima kasih atas bantuan rekan-rekannya.
Saat itu Bullface bilang mereka harus membalas budi dengan memberi waktu bermain di dalam ruang komputer. Namun si Kribo menegaskan hal itu mustahil membuat semuanya merasa kecewa. Sang pemimpin bicara dan memberitahu kalau sesama teman tak perlu bersikap terlalu formal. Yang Tai bertanya tentang seniornya yang bekerja. Menurut Bullface Lee Man-ho sangat senang karena bosnya menelepon di waktu yang tepat. Sementara itu, di ruang konferensi sekolah sebuah pertemuan sedang berlangsung. Siswa kelas 2 tampak gelisah dan kelas 3 terlihat cemas, tapi bos mereka adalah yang paling marah melihat kursi junior kosong. Salah satu siswa tingkat akhir mengklaim kalau anak kelas 1 sangat gegabah dan tidak mau datang ke pertemuan. Salah satu petarung terkuat mendesak agar mereka didisiplinkan karena terbukti sangat payah soal urusan setoran dana. Dia lalu menoleh ke bos 98 yang memastikan bahwa murid pindahan kenalannya bakal tiba hari ini. Begitu ditanya soal keandalan mereka, ekspresi Changkok sempat menggelap sebelum akhirnya dia melempar senyum penuh misteri. Sementara itu, di lorong tampak seorang pemuda dan gadis sedang berjalan santai menyusuri koridor gedung sekolah. Keduanya terlihat begitu tenang. Bos 98 menenangkan anak buahnya, menjamin kalau sebentar lagi mereka akan merebut kembali kendali atas jabatan pemimpin junior.